Anak-anak, Bu Arsy akan terangkan kembali terkait juknis SPMB ke SMA maupun ke SMK. Seperti yang sudah Bu Arsy share ke grup kalian masing-masing. Ya, jadi ini halaman 2 adalah dasar hukumnya, bisa kalian baca. Halaman berikutnya adalah kuota terkait penerimaan. Jadi ada 4 jalur penerimaan: domisili, afirmasi, prestasi, mutasi, dan masing-masing jalur itu juga ada bagiannya lagi, masing-masing ada domisili dengan janjian, dengan krama desa adat, dan administrasi kependudukan. Afirmasi pun dibagi menjadi jalur keluarga ekonomi tidak mampu dan jalur inklusi. Sedangkan prestasi itu dari nilai TKA, prestasi akademik, olahraga, bahasa seni budaya Bali, bahasa seni budaya non Bali, dan kepemimpinan ketua OSIS ataupun ketua pramuka. Dan terakhir adalah jalur mutasi yang terdiri dari atas perpindahan tugas orang tua maupun jalur anak guru. Nah, persentasenya ini sudah bisa kalian lihat di juknisnya. Nah, di sini ada SMA kategori A dan SMA kategori B. Nah, untuk SMA kategori A di jalur domisili itu lebih kecil kuotanya daripada SMA kategori B, ya. Adapun pembagiannya itu seperti apa? Nah, di sini dilihat. Untuk Jembrana, SMA kategori A adalah SMA 1, SMA 2 Negara, SMA 1 Melaya, SMA 2 Mendoyo. Nah, untuk SMA kategori B adalah SMA 3 Negara, SMA Negeri 1 Pekutatan, dan SMA Negeri 1 Mendoyo. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi untuk SMA kategori A, jalur domisilinya persentasenya lebih sedikit daripada SMA kategori B, tapi jalur prestasinya itu lebih besar SMA kategori A daripada SMA kategori B. Ya, jadi kalian perkirakan sendiri kalian mau ke sekolah mana, seperti itu. Nah, tabel persyaratannya juga sudah ada di halaman berikutnya. Jadi baik jalur domisili, afirmasi, prestasi, mutasi, semuanya perlu akte kelahiran yang sudah dilegalisir. Maksimal adalah umurnya 21 tahun, kecuali penyandang disabilitas. Untuk ijazah atau SKL juga diperlukan berkasnya, dokumennya untuk semua jalur, termasuk surat pernyataan orang tua. Dan khusus keterangan tidak dan surat keterangan tidak buta warna itu khusus untuk SMK bidang keahlian seperti farmasi, perhotelan, kuliner, dan kelompok teknologi di semua jalur. Nah, di halaman berikutnya ini sudah ada tabel lengkap. Jadi misalkan kakak ini diperlukan di jalur domisili dan afirmasi. Dengan jalur prestasi dan mutasi tidak perlu kakak kecuali jalur anak guru. Ya, untuk SHTKA itu di semua jalur itu diperlukan, diminta file berkas pendukungnya kecuali jalur inklusi. Jadi kalian silahkan dicek berkas apa saja yang diperlukan pada masing-masing jalur pada halaman ke-6 ini. Berikutnya adalah ketentuan kakaknya. Ingat ya, nama orang tua itu harus tercantum pada kakak. Namanya harus sama dengan nama yang ada pada rapot, akta kelahiran, atau kakak sebelumnya. Nah, dalam hal nama orang tua calon murid sebagaimana dimaksud terdapat perbedaan, kakak dapat digunakan jika orang tua tersebut meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga barunya. Kemudian orang tua calon murid yang meninggal dunia atau bercerai tadi dibuktikan dengan akte kematian atau akte cerai. Nah, kemudian dalam hal terjadi perubahan data kakak yang kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kakak tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
Nah, perubahan data pada KK bukan karena perpindahan domisili dapat berupa penambahan anggota keluarga selain calon murid serta pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah atau KK baru akibat hilang atau rusak. Itu baru bisa digunakan. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK harus disertakan KK yang lama bagi KK yang mengalami perubahan data atau rusak atau surat keterangan kehilangan itu kalau kakaknya hilang ya. Kemudian berikutnya adalah jalur prestasi baik kompetensi ajang maupun non ajang. Bisa dilihat juga nilainya ya. Nah, Bu Arsy mau jelaskan yang pilihan sekolahnya ini. Anak-anak ya. Untuk jalur domisili itu di jalur administrasi kependudukan kalian harus minimal memilih 2 sekolah. Termasuk yang SMK. Minimal 2 sekolah dan 2 keahlian. Afirmasi juga harus memilih 2 sekolah. Kemudian SMK juga memilih 2 sekolah. Termasuk prestasi kecuali jalur anak guru. Itu hanya boleh memilih 1 SMA di tempat orang tuanya mengajar. Nah, berikutnya. Nah, di sini kalian bisa download ya anak-anak wilayah penerimaan SMA, pilihan sekolah, pilihan konsentrasi kalian. Silakan di-scan saja barcode-nya ini seperti ini. Nah, sekarang Bu Arsy mau. Nah, ini contoh untuk wilayah penerimaan. Jadi untuk SMA 1 nah, yang boleh mendaftar di SMA 1 adalah yang berada di domisili negara dan Jembrana. SMA 2 juga negara dan Jembrana. Ya. Kemudian SMA 3 itu yang boleh mendaftar adalah yang berdomisili di negara Malaya Jembrana. Kemudian SMA Negeri 1 Malaya untuk jalur domisili itu dari Malaya. SMA Negeri 1 Pekutatan Mendoyo Sumbiu Selamadak Barat. SMA 1 Mendoyo itu Mendoyo Jembrana Negara Pekutatan, dan SMA Negeri 2 Mendoyo itu Mendoyo dan Jembrana. Jadi sudah bisa kalian download di sini filenya terkait sekolah mana saja yang bisa kalian pilih nanti berdasarkan domisili tempat tinggal kalian. Nah, untuk urutan prioritasnya juga tolong diperhatikan. Jadi di sini diprioritaskan dulu jalur inklusi, kemudian baru ekonomi tidak mampu, baru anak guru, baru jalur mutasi, prestasi, dan terakhir adalah baru jalur domisili. Ya, itu urutan seleksinya. Nah, kemudian ketentuan seleksinya pun itu ada urutannya. Jadi misalkan kalian mendaftarkan di jalur afirmasi tidak mampu, kalian akan diseleksi dulu administrasinya. Kalau sudah lengkap, kalian akan di-ranking dulu nilai TKA-nya. Nanti kalau sudah lolos, misalkan nilai TKA-nya sudah termasuk berapa peringkat besar, diseleksi lagi nilai rapotnya, rankingan nilai rapot. Lalu diseleksi lagi jarak terdekat dengan alamat tempat tinggal. Nah, kalau misalkan ada 2 atau 3 yang sama, nah akan diseleksi usia yang lebih tua yang didahulukan untuk masuk. Itu juga untuk jalur anak guru dan mutasi. Ini untuk jalur anak guru dan mutasi, rankingan nilai TKA dan rapotnya bobotnya adalah 50-50 anak-anak. Ya. Jadi kalau yang afirmasi itu TKA dulu baru rapot. Kalau yang jalur mutasi TKA sama rapotnya dia 50-50. Jalur prestasi juga kalian diseleksi dulu administrasinya, baru nilai TKA-nya, nilai rapot, rankingan dulu nilai rapotnya, baru usia yang lebih tua, seperti itu ya. Nah, untuk jalur domisili juga sama, jadi kalian diseleksi dulu administrasinya, baru dibobot nilai TKA dan rapot 50-50, lalu
kemudian jarak terdekat tempat tinggal, dan terakhir adalah usia yang lebih tua, seperti itu. Nah, berikutnya adalah jadwal. Tolong jangan sampai terlewatkan. Untuk tahap 1 adalah jalur afirmasi mutasi prestasi dimulai dari tanggal 22 sampai tanggal 24 untuk pendaftarannya. Pengumumannya adalah tanggal 29 Juni. Nah, kalau kalian sudah di tahap 1 lolos, tidak perlu mendaftar di tahap 2. Tapi kalau tahap 1 tidak lolos, silahkan lagi mendaftar di tahap 2 di jalur domisili. Dibuka dari tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli dan pengumumannya adalah tanggal 9 Juli. Nah, diingat juga tanggal daftar ulangnya tanggal 10, 11, dan 12 Juli. Jadi kalau kalian sudah diterima tapi kalian tidak daftar ulang, dianggap gugur seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini, di halaman ke-21, ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, seperti apakah saya bisa mendaftar lebih dari satu jalur? Jawabannya adalah bisa. Ya, lalu murid dapat memilih lebih dari satu jalur sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi kalau kalian berprestasi, kalian juga punya dokumen afirmasi, silakan kalian daftarkan. Kemudian tidak lolos, akhirnya pakai domisili, silahkan juga didaftarkan. Silakan dibaca ini anak-anak untuk pertanyaan yang sering diajukan. Nah, seperti itu, tolong juknisnya kalian cermati baik-baik. Persyaratannya kalian lengkapi jauh-jauh hari, hingga nanti ketika pendaftaran, semua berkas sudah lengkap, kalian tinggal mengupload saja ke aplikasinya. Semoga dimudahkan untuk mendaftar ke SMA dan SMK-nya.